5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di subtema 4 tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Apakah buku dan alat tulisnya sudah disiapkan? Jika sudah, yuk kita belajar dengan penuh semangat. Ya, kita langsung ke materinya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mari kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Anak-anak, kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawah. Anak-anak, ini adalah gambar tumbuhan. Ada pohon singkong, ada pohon ubi, ada pohon pisang, dan lain sebagainya. Ini pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan secara alami? Ya, perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Jadi, perkembangbiakan alami itu dengan biji atau tunas. Ya, cara menanamnya. Dia akan tumbuh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah misalnya pohon mangga, pohon pepaya, pohon rambutan, semangka, mangga, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh pohon yang perkembangbiakannya dengan biji. Itu cara alaminya menggunakan biji. Nah, anak-anak, ada juga tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah pohon pisang, pohon lidah buaya, pohon bambu, ada juga pohon cocor bebek. Ya, itu adalah tanaman yang berkembang biak menggunakan tunasnya. Jadi di antara pohon-pohon besarnya nanti tumbuh pohon-pohon kecil, itu namanya tunasnya. Dan ada banyak, dia akan tumbuh terus di sekitar pohon besarnya, tumbuh tunas. Nah, perkembangan biakan itu juga bisa dengan perkembangbiakan buatan.
Ya, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok, anak-anak. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanya tumbuhan dikot atau berbiji dua dan tumbuhan biji terbuka, yaitu yang hanya bisa dicangkok. Anak-anak, perhatikan contoh soal cerita berikut. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Anak-anak, di subtema ini kita masuk ke pembelajaran pembagian. Ya, di kelas 2 kalian sudah mendapatkan pembagian. Ingatkan kembali sama Miss, pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai 0. Ya, diingat lagi. Hasilnya bukan 0, tetapi berapa kali dikurangnya itu baru hasilnya. Ya, bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Dari mana 10 dibagi 2? Tadi kan Pak Guru memiliki 10 biji dan akan dibagikan kepada 2 kelompok. Nah, jadi bentuk pembagiannya 10 dibagi 2. Ya, 10 dibagi 2. Ingat lagi pelajaran kelas 2. Berarti 10 cara menghitung pembagiannya yaitu dikurangi sampai 0. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Lanjut, berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Dan 4 dikurangi lagi dengan 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai 0 berarti sudah habis. Tinggal kita hitung berapa kali dikuranginnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak biji kacang yang diterima setiap kelompok ada 5. Nah, anak-anak, untuk di kelas 3 ini angkanya lebih besar, yaitu puluhan, kadang ratusan juga. Jadi nih perhatikan ya, untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Oke, ini mana caranya? Ya dengan pembagian nih pakai porografit. Ya, bagi ini yang melengkungnya ini yaitu pembaginya. Jadi 52 dibagi, ya lengkungan ini itu dinamakan pembaginya, dibagi 2. Oke. Bagaimana caranya? Ya, angka yang depan dulu. Berapa angka yang depan? Yaitu angka 5. Ya, angka 5 bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa. Ya, dengan cara 5 dibagi 2. Selalu diingat anak-anak, pembagian adalah pengurangan berulang. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 2 bisa tidak? Tidak, berarti ada sisanya 1, tidak. Nanti dibagikan dengan yang belakangnya. Berarti tadi 5 dibagi 2 sama dengan berapa kali dikurangnya? 1, 2. Berarti 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Nah, yang 2-nya kita taruh mana? Taruh di atas, ya.
2-nya ditaruh di atas sini ya. 2. Nah, diingat kalau tadi dari bawah ke atas kita bagi ya. Tadi 5 dibagi 2. Sekarang dari atas ke bawah yaitu kita kalikan ya. 2 dikali dengan 2. Berapa 2 dikali 2? Ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita taruh 4-nya di bawah angka 5. Lalu kita kurangi. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2-nya kita turunkan. Ya. Jadi jumlahnya 12. Nah, selanjutnya 1 dibagi 2 bisa tidak? Tidak, berarti langsung 12. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2, tinggal pengurangan berulang kembali. Berarti 12 dikurangi dengan 2 sama dengan 10. Lanjut, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Habis. Nah, berapa pengurangannya? Bukan hasilnya 0 ya. Berapa pengurangannya? Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6-nya ditaruh di mana? Taruh di atas. Ingat, dari bawah ke atas dibagi, dari atas ke bawah dikali. 6 dikali 2 sama dengan 12. Ditaruh di bawahnya 12. Ya, harus sejajar. 12. Tinggal dikurangi. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Berarti habis, selesai. Berarti 52, jadi 52 dibagi 2 sama dengan hasilnya 26. Anak-anak, Miss punya contoh soal yang ratusan. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 orang beserta Udin, jadi 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Ya, pemilik perkebunan kan ingin memberikan 126 bibit kepada 6 anak sama banyak. Berarti 126 dibagi 6. Ya, kita hitung. Ya, digambar dulu porografitnya untuk pembagiannya. Berarti 126 lengkungannya itu yaitu pembagiannya, ya dibagi 6. Sekarang kita mulai menghitung ya. 1 dibagi 6 bisa tidak? Ya, tidak bisa. Berarti digabungkan dengan sebelahnya, berarti 12. 12 dibagi 6. Nah, tadi kan kita pakai cara yang pengurangan berulang. Ada cara lagi dengan perkalian ya. Bisa coba dengan perkalian. Berarti kita balik. Titik-titik dikali 6 sama dengan 12. Ya kan? Kamu harus tahu perkalian, harus hafal. Makanya Miss suruh hafalkan dari kelas 2. Berarti titik-titik dikali 6 sama dengan 12. Berapa dikali 6 yang hasilnya 12? Ya, 2 dikali 6 hasilnya berapa? 12. Berarti sudah dapat hasilnya 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ya, berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2, kita tulis di atas 2. Diingat kembali kalau dari bawah ke atas dibagi, dari atas ke bawah dikali. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita kurangi. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 itu anggap tidak ada ya. Jadi tinggal turunkan 6-nya. Ya, 6-nya turunkan. Nah, jadi 6 kalau ke atas diapakan? Dibagi 6 dibagi 6 ya. Selalu diingat ya, kalau pembagian
Kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri, misalnya 6 dibagi 6, 7 dibagi 7, 8 dibagi 8, atau 10 dibagi 10, pasti hasilnya 1. Ya, berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kita taruh di atas satunya. Ya. Nah, dari 1 ke bawah diapakan? Dikali. 1 dikali 6 sama dengan hasilnya 6. Kita kurangi 6 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti sudah selesai. Berarti 126 dibagi dengan 6 hasilnya ya. Hasilnya 21. Nah, anak-anak, jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak ada 21 pohon jawabannya. Nah, anak-anak, Miss sudah kasih 2 contoh, tinggal kamu milih mana yang menurut kalian lebih mudah kalian pahami. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang telah Miss berikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar kembali di rumah, dilatih kembali, dan terima kasih. Bye.